Setelah pada tutorial sebelumnya, saya sudah membagikan cara membuat cross-section secara manual agar penggambarannya lebih bisa dipahami pemula. Setelah memahami hal tersebut, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat cross-section secara otomatis menggunakan program PCLP atau program Plan Cross-Section dan Longitudinal Profile Program dari Nippon Koi Trikon Jaya DDC Konsultan yang dibuat oleh Pak Abimanyu dan Pak Supramudio di Jakarta pada November tahun 2002. Program ini sudah lama tapi masih banyak dipakai sampai saat ini. Adapun langkah menggunakan program PCLP ini untuk yang long section juga sudah saya bahas di tutorial sebelumnya, dan kali ini adalah langkah menggunakan program PCLP dalam menggambar elevasi tanah asli cross section. Oke, sama seperti menggambar PCLP untuk elevasi asli long section. Untuk menggambar elevasi asli cross section menggunakan program PCLP ini juga kita harus menyiapkan file Excel master long dan cross section serta program PCLP yang ada dalam satu folder. Nah, ini dia folder PCLP, lalu buka foldernya. Nah, ini ada master cross section, master long section, dan program PCLP. Sedangkan ini adalah data SCR long section dan transfer data yang saya buat pada tutorial menggambar otomatis long section sebelumnya. Oke, apabila Anda belum mempunyai program dan file PCLP ini, maka dapat di-search dan di-download juga di internet dengan memakai kata kunci yang sesuai. Selain itu, siapkan juga data Excel pengukuran cross section. Ini data jarak dan elevasi cross section. Kita pindahkan ke folder PCLP tadi saja supaya lebih mudah. Nah, ini dia data jarak dan elevasi cross section hasil pengukuran yang telah saya lakukan pada tutorial sebelumnya. Bisa dilihat juga data jarak dan elevasi cross section ini. Oke, kalau sudah, kita buka folder, bukan folder maksudnya, ini kita abaikan saja. Kita buka file Excel master cross section. Lalu kita buka juga data jarak dan elevasi cross section hasil pengukuran di lapangan yang datanya sudah kita olah menggunakan rumus. Nah, ini dia sudah ada jarak dan elevasi. Di sini saya mengambil sampel sampai patok ke-8 saja karena PCLP tadi untuk satu lembar atau kop gambarnya disarankan hanya memuat 8 gambar agar skalanya sesuai. Oke, kita beralih ke data master cross section, lalu kita buka data OGL. Data atau tab OGL. Atau original ground level kalau tidak salah ya. Kalau salah bisa dikoreksi kepanjangan dari OGL ini. Lalu masukkan data pengukuran cross section ke dalam master cross yang berupa jarak dan elevasi. Ini untuk X ini jarak dan Y ini elevasi, atau kita buat menjadi 2 lembar layar Excel saja. Klik Tab View, klik RNL, pilih Tiled, klik OK.
Nah, sudah 2 lembar. File Excel ini terlihat supaya lebih mudah. Lalu untuk yang pertama atau P1 ini, untuk jaraknya dan elevasi ini karena sudah sesuai barisnya, langsung kita copy saja seperti ini. Tekan klik copy atau tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu klik di master cross section, lalu tekan Ctrl V atau paste pada keyboard. Oke, ini datanya sudah berpindah ke sini dan otomatis ini angka ini dan ini juga berubah menyesuaikan dengan rumus karena ini otomatis. Nah, untuk di sini ini X ini adalah jarak dan Y ini adalah elevasinya. Lalu di sini untuk jarak dari arah kiri adalah kita beri tanda minus 6, minus 4. Lalu di sini 0 ini adalah center line atau patoknya, dan di sini adalah jarak sebelah kanan plus 46. Ini adalah elevasi dari tiap titik pengukurannya. Lalu di sini di bawah elevasi center line atau patok besarnya ini atau di tengah ini kita beri huruf P sebagai penanda patok dengan huruf P besar. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk patok selanjutnya. Di sini untuk P2 ya di sini letaknya nanti ya. Di sini kita copy juga. Untuk P2-nya ini P2 copy seperti tadi. Ctrl C pada keyboard atau copy, lalu di sini Ctrl V atau paste pada keyboard. Tekan Ctrl V atau paste pada keyboard. Lalu di center line-nya ini beri lagi tanda P besar. Lalu untuk patok selanjutnya sampai patok 8, langkahnya sama juga. Tinggal copy paste dan beri tanda P besar di bawah elevasi center line. Nah, ini tadi ada kesalahan. Seharusnya ini ke bawah lagi. Kita pindahkan di sini di X ini ya. Oke, di sini dia baru tepat. Tadi salah tempat copy. Karena X ini adalah X jarak dan Y ini adalah elevasi. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga juga kita beralih ke lembar data pengukuran lapangan cross section blok yang ketiga, lalu copy atau Ctrl C pada keyboard, lalu pastekan di data master cross section PCLP di yang ketiga. Di sini penempatannya, lalu tekan Ctrl V pada keyboard atau paste. Di sini beri lagi
P besar di tengah atau di center line di bawah elevasi center line-nya. P besar. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama pada bagian seterusnya. Nah, ini P-nya lupa saya taruh. P besar. Lalu baru copy lagi yang kelima. Ctrl C atau copy. Lalu Ctrl V atau paste. Lalu beri tanda P besar di bawah elevasi center line. Lalu sama lagi untuk yang data selanjutnya. Copy. Paste. Beri tanda center line, beri tanda P di center line. Lalu yang ke 7 sama juga. Copy. Paste. Beri tanda P atau patok di bawah elevasi titik tengah atau center line. Lalu selanjutnya sama juga, copy lagi di data pengukuran jarak dan elevasi cross section. Copy lalu paste di master cross section PCLP. Ctrl V atau paste. Beri tanda P besar lagi di center line. Oke, kalau sudah data jarak dan elevasi cross section, bisa kita tutup saja. Lalu kita fokus di master cross section PCLP. Setelah itu, di sini pada nama ini bisa kita beri nama patok 1 sampai patok 8 atau bisa juga STA. Di sini saya memberi tanda patok saja P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Oke, setelah itu bisa kita perhatikan pada datumnya ini ada yang 4, ada yang sebagian 3. Ini saya samakan saja menjadi 3 semuanya agar lebih selaras atau bisa disetting sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya menerapkan menjadi 3 saja semua. Ini saya ubah agar salah ini. Ini yang 4 ini saya ubah menjadi 3. Ini angka ini, -2 ini saya buat menjadi -3 di rumusnya sehingga hasilnya menjadi 3. Agar datumnya selaras atau sesuai antar
penggambaran tiap cross sectionnya. Sampai patok 8 cuman ya. Ini saya ganti -3. Yang elevasi datum yang datumnya masih 4. Saya ganti di rumus menjadi -3 agar menjadi datumnya menjadi 3 juga, agar sesuai dengan datum yang lainnya. Oke, di sini karena cuma sampai patok ke 8, maka yang selanjutnya tidak saya ubah, tetap seperti semulanya. Nah, ini sudah 3 semua. Sudah 3 elevasi datumnya. Oke, sudah. Saya rasa untuk data di program tab OGL ini sudah selesai kita masukkan semua. Lalu kita beralih ke tab setting. Nah, di tab setting ini kita akan mengatur angka, maksudnya yang ditandai dengan angka warna merah ini disetting sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau saya di sini untuk cross section, yang pertama untuk plot gambar cross section nomor 1 yang akan kita tampilkan nantinya di AutoCAD melalui program PCLP sampai dengan cross section 8. Ini ubah menjadi 8 karena sampai patok 8 tadi 8 buah cross section. Lalu untuk skala vertikal dan skala horizontal sudah 100 saja karena pengaturan di program sudah disesuaikan. Selanjutnya jarak koordinat X dan Y ini juga. Untuk koordinat X 400 ini adalah jarak ke samping. Misal seperti ini ya, jarak ke samping antar gambar cross section. Lalu kalau untuk jarak Y ini 120 juga sudah sesuai dengan ukuran kop yang dibuat di program PCLP tadi. Ini adalah jarak ke bawahnya dengan jarak cross section antar cross section ke arah bawah seperti ini. Misalnya ini di sini cross section, lalu ke bawah ini cross section, segitu jaraknya 120. Yang tadi jarak koordinat X 400, jarak antar cross section ke arah samping seperti ini. Misal cross section, lalu di sini ada cross section yang lain. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Lalu untuk gambar per lembar ini, di sini juga saya setting gambar per lembar atau gambar di dalam kop yang muncul adalah 8. Karena ini maksimal yang sudah diprogram di PCLP ini adalah 8 gambar per lembar atau per kop yang akan ditampilkan di AutoCAD. Lalu untuk set lembar atau set lembar AutoCAD cukup 1 saja karena di sini 8 lembar sudah memuat untuk 1 set di AutoCAD dan kopnya. Jadi kalau misal kita mempunyai 10 gambar cross section, misal 1 sampai 10, misal 1 sampai 10 ada 8 buah cross section, maka set per lembar harus disetting 2 seperti ini. Begitu juga misal ada 16 gambar per lembar juga, misal ada 16, maka harus 2 set per lembarnya. Kalau tidak, kalau dibuat 1 nanti akan gambar sisa yang dari 8, misal 9 sampai seterusnya, maka akan keluar dari kop. Nah, sebenarnya bisa juga, tapi skalanya diubah lagi, jangan 100, dikecilkan lagi atau di setting manual di AutoCAD. Nah, kembali lagi seperti semula di sini tadi cross section kita hanya 8 buah sampai 8 patok dan gambar per lembar juga 8 kita kembalikan. Lalu ini set per lembar 1. Jadi seperti saya katakan sebelumnya,
Untuk program PCLP ini memang sudah diprogram untuk gambar per lembarnya memuat 8 gambar pada tiap kop, dan set per lembarnya kalau sudah lebih dari 8 gambar maka harus dibuat lebih. Oke, settingannya saya rasa untuk gambar sesuai data yang kita buat tadi, ini settingan yang tepat saya kira. Kalau nanti gambarnya masih banyak atau ada yang terlalu besar, terlalu kecil ukuran elevasinya dan jaraknya, maka bisa disetting ulang di sini. Oke, ini pengaturannya sudah seperti ini. Cross section nomor 1 sampai cross section nomor 8 dengan skala vertikal dan horizontal sama-sama 100, jarak koordinat X 400, jarak koordinat Y 120, dan gambar per lembar 8 gambar untuk set per lembar 1 set AutoCAD. Kalau sudah, tekan sini save. Harus diingat, harus di save ya, agar gambarnya bisa dibaca oleh agar data ini bisa dibaca oleh program PCLP. Kalau tidak di save maka tidak bisa terbaca. Atau bisa juga menekan Ctrl S pada keyboard untuk save. Oke, kalau sudah, kita buka program PCLP lagi. Nah, kalau tadi pada tutorial sebelumnya kita memilih long profile karena untuk membuat elevasi tanah asli long section. Di sini kita membuat elevasi tanah asli cross section, maka kita klik cross section, lalu kita klik existing. Nah, ini dia sudah menyesuaikan otomatis cross section nomor 1 sampai 8, skala vertikal horizontal 100, jarak sumber XY 4120, dan sheet 81 sudah menyesuaikan dengan ini, dengan settingan ini juga secara otomatis. Oke, kalau sudah, tekan oke lagi. Nah, kita akan diarahkan di folder mana ingin menyimpan data SCR cross section ini. Misal sama seperti di tutorial sebelumnya, saya menyimpan di tempat saya menyimpan SCR long section. Di sini juga saya menyimpan di download ini. Lalu di folder PCLP ini. Nah, di sini saya save atau bisa di save di tempat kebutuhan Anda masing-masing. Lalu di sini saya beri nama cross section data, atau bisa disesuaikan dengan nama sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau sudah, tekan save. Oke, bisa kita lihat di sini tadi di download ini ya, PCLP. Nah, ini dia data script atau SCR cross section data. Oke, kalau sudah, kita buka AutoCAD. Kita tunggu beberapa saat karena AutoCAD sedang loading. Oke, sudah. AutoCAD sudah terbuka. Kalau sudah, lalu kita ketik perintah SCR dan tekan SCR pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, maka langsung sudah diarahkan di folder download tadi. Ini misal di folder tempat kita menyimpan SCR, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial long PCLP di folder tadi, maka langsung diarahkan. Atau kita ulang, misal kita ulang dari desktop di sini, lalu buka ini tempat di mana saya simpan tadi. Di sini dia, ini data long section, ini data SCR yang saya buat pada tutorial sebelumnya untuk membuat long section otomatis, sedangkan ini data cross section SCR yang kita buat barusan. Pilih cross section data ini,
Pilih cross section data, lalu tekan open. Kita tunggu beberapa saat, penggambaran sudah dilakukan secara otomatis. Oke, penggambaran sudah selesai. Nah, ini COP ini terbuat secara otomatis di program ini, jadi skalanya baik vertikal dan horizontal sudah tepat 100-100, kecuali mungkin desainnya ini terlalu panjang atau terlalu tinggi, baru perlu kita atur ulang skalanya. Atau datanya terlalu banyak, itu nanti baru perlu diatur ulang, bisa diatur secara otomatis di Excel ini, ataupun bisa juga secara manual di AutoCAD. Dan ini warna-warnanya juga, layernya ini nanti bisa juga kita ganti sesuai kebutuhan. Nah, ini besar layer mau diganti, bisa diganti warnanya juga. Nah, ini dia gambarnya. Seperti saya katakan tadi, ininya cross section maksimal 8. Karena jika melebihi 8, maka ini ada 8 buah. Jika melebihi 8, maka akan keluar dari COP ini yang telah diprogram oleh PCLP tadi. Nah, kalau melebihi 8 gambarnya, maka kita akan membuat ini lembar AutoCAD ini menjadi 2 set. Misalnya di sini tadi ya, set per lembar. Nih, maka kita tekan 2, maka akan muncul 2 buah ini jendela ini. Kalau ini 1 karena sudah maksimal gambarnya 8. Nah, kalau tetap 1 gambar akan keluar, tapi bisa kita skala ulang juga, tapi tidak otomatis. Nah, kalau lebih otomatis ya seperti ini settingannya. Dan untuk jarak koordinat 400 ini adalah jarak misal dari ujung ini ke sini. Ke sini adalah 400. Lalu kalau yang jarak koordinat Y 120 adalah jarak dari ujung ini sampai ke sini. Dari sini ke sini. Ini 400 ke sini 120. Oke, sekian penjelasan saya mengenai cara membuat cross section elevasi tanah asli menggunakan program PCLP. Dan bisa kita bandingkan dengan membuat secara manual, apalagi kita mempunyai gambar cross yang sangat banyak, maka dengan program ini hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Tapi dengan syarat seperti yang sudah saya katakan di tutorial sebelumnya, ini saya sarankan membuat secara otomatis ini, saya sarankan membuat apabila Anda sudah mengerti hubungan antara data pengukuran Excel dan penggambaran di AutoCAD. Apabila sudah paham hubungannya, jika belum paham ya lebih baik menggambar secara manual saja dulu. Setelah paham baru secara otomatis agar lebih dipahami oleh para pemula. Oke, sekian tutorial saya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.